problem mendasar kita tadi setelah dijelaskan. Problem mendasar kita dari sistem pendidikan yang kita gulirkan adalah adanya 3 kesenjangan. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekologis, dan kesenjangan spiritual. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Insinyur Hendarman, PhD. Beliau adalah Kepala PLT, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud Ristek Dikti. Terima kasih kedatangannya ke Kabupaten Purwakarta. Saya merasa berbahagia, berbangga karena di tengah kesibukan beliau menyempatkan datang ke Kabupaten Purwakarta, dan saya sudah ajak beliau tadi keliling di sekolah ekologi Pak Sekda selama 2 jam kurang lebih, dan banyak hal yang kita bicarakan di sana, termasuk bagaimana apresiasi dari Pak Pala, dan insya Allah apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang ditemukan oleh beliau akan segera disondingkan ke Pak Menteri dan ke Dirjen Talud Dikdasmen. Insya Allah kita tunggu respons dari kementerian terhadap apa yang kita lakukan di Kabupaten Purwakarta. Saya mengenal Pak Hendarman sudah lama dan kita sering WA-an. Berbagai tulisan beliau saya koleksi dan masih dalam bentuk ini Pak elektronik. Saya nunggu bukunya, mudah-mudahan segera keluar karena tulisan-tulisan berkenaan dengan kebijakan di Indonesia di kementerian itu beliau punya analisisnya, karena beliau juga sebagai analis kebijakan publik, ya Pak ya, analis utama ya Pak ya kan. Jadi beliau itu jadi PLT sesungguhnya kepala dan PLT karena udah lama di open bidding, kata Pak Menteri tidak ada yang memenuhi syarat. Jadi Pak Hendarman lagi, Pak Hendarman lagi, tidak tergantikan. Pak Sekda yang saya hormati, terima kasih sudah hadir dan mewakili AMBU. Bapak Ibu pejabat Dinas Pendidikan dari Kepdis, Kabin, Kasih, Kasubag yang hadir. Pak Ervan F. Rizal, ini konsultan Dinas Pendidikan, tepuk tangan untuk beliau. Saya serasa menemukan separuh jiwa saya ada di beliau. Keren. Beliau adalah energi saya untuk terus bisa berkarya di Dinas Pendidikan. Kita kasih aplaus untuk Kang Rizal. Saya dipertemukan dengan banyak orang, termasuk dengan Kang Rizal, dengan Pak Hendarman. Itu tidak terstruktur gitu ya, tidak terstruktur lewat jalur apa, tapi tiba-tiba ketemu dan hari ini bisa bersama-sama. Kang Rizal karena apa? Tanpa biaya dari pemerintah daerah, beliau tinggal di rumah saya dan menjadi saudara sekaligus guru saya. Setiap hari berdiskusi di rumah, ikut meluruskan apa yang harus saya lakukan di Dinas Pendidikan. Tentu saya merasa berbahagia menemukan Kang Rizal menyebutnya mungkin juru tuduh
Ada juru tuduh di program kita. Saya menemukan juru tuduh di kementerian, ada Pak Hendarman yang terus saya kirim berita-berita di Purwakarta dan beliau selalu merespon. Tentu saya ucapkan dan permohonan maaf nih ke kepala sekolah penggerak ya yang hadir hari ini karena telat nih. Agenda kita itu sesungguhnya jam 9. Tadi dari sananya udah telat karena betah guru-gurunya ternyata dikunjungi sama Pak Kapus. Segala macam dilihatin. Ada tari benuk suruh dirasain. Jadi apa? Dicicipin. Dirasakan. Dicoba. Suruh dicoba. Ada sari benuk, ada kefir, ada kombucha, semuanya. Dan setiap yang diminum, yang dimakan oleh Pak Kepala, saya dulu yang makan dan minumnya. Karena Pak Hendarman, saya tahu sebagai seorang ilmuwan dia selalu berhati-hati. Benar enggak ini? Itu. Benar enggak ini? Kan? Saya coba ini Pak Aman. Kalau saya pingsan Bapak jangan minum. Iya, karena kan olahan siswa dan guru di situ. Ada pohon berenuk diambil, difermentasi jadi minuman seger. Dan kefir diolah seger begitu. Jadi sebagai seorang saintis, sebagai seorang ilmuwan, beliau sang saya bahasa senang. Benar untuk dia sehat. Gitu. Makanya saya cobain dulu Pak Dewan. Alhamdulillah Pak Ketua Dewan Pendidikan sama pengurus ada juga. Terima kasih. Jadi saya asalin semuanya duluan sebelum Pak Kepala pingsan. Saya dulu yang pingsan, saya korbanin nggak apa-apa. Tapi insya Allah semua produk di situ didasarkan atas referensi yang sudah teruji. Saya mohon maaf nih, benar mohon maaf kepada kepala sekolah dan guru-guru penggerak yang hadir di sini. Ini semuanya kepala sekolah sama guru-guru di sekolah penggerak Pak. Jadi kita ada 43 ya. 37. Ada 36 semuanya dari mulai PAUD sampai ke SMP, dan ini adalah sekolah-sekolah yang lulus seleksi sekolah penggerak. Dan ini adalah guru-gurunya semuanya. Apa yang mau digerakkan Pak? Nah ini pertanyaan mendasar kita. Ya ini pertanyaan mendasar kita. Ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Apa yang mau kita gerakan? Maka dari awal di Purwakarta kita, ini adalah saja kegelisahan saya Pak Kepala. Semenjak saya masuk ke Dinas Pendidikan, saya kalau ada acara apa di sana saya bacakan kadang-kadang. Dan ini adalah kegelisahan saya. Dan saya tidak mau anak-anak Purwakarta, anak-anak lulusan SD, SMP, apalagi SMA seperti yang diceritakan oleh Bu Uci tadi, ketika keluar sekolah sama gambarnya dengan apa yang digambarkan oleh SPK 70 tahun 74. Dari situ kita berpikir apa? Ketemu sama Kang Rizal, kita merumuskan problem mendasar kita tadi setelah dijelaskan. Program mendasar kita dari sistem pendidikan yang kita gulirkan adalah adanya 3 kesenjangan. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekologis, dan kesenjangan spiritual. Dan dari situ kita mulai merumuskan sebuah program namanya program Kakani misalnya. Salah satu program dalam 5 bunga karakter kita. Maka apa? Maka jika sekolah penggerak hari ini, guru-guru penggerak hari ini ada program dari kementerian, maka sesungguhnya secara ruh, secara spirit kita itu sudah mempunyai kesadaran bahwa semua sekolah di Kabupaten Purwakarta harus bergerak menuju pada upaya pemecahan 3 persoalan mendasar tadi. Sehingga kita rumuskan, dan apa yang dilakukan oleh kementerian hari ini untuk sekolah-sekolah penggerak itu ada 5 intervensi yang harus dilakukan oleh kita semua, di mana pemerintah provinsi bekerja dengan pemerintah kabupaten untuk terus melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah penggerak, dan itu terus saya lakukan. Bagaimana saya menggandeng Learning Institute, saya menggandeng Pak Simeo
dan lain sebagainya, terus bekerjasama dengan pihak-pihak yang bisa membantu sekolah-sekolah di Purwakarta. Bukan hanya sekolah yang tercatat hari ini di kementerian sebagai sekolah penggerak. Saya menginginkan sekolah di Kabupaten Purwakarta semuanya menjadi sekolah penggerak, guru-guru menjadi guru-guru penggerak yang bergerak untuk menyelesaikan 3 persoalan yang tadi telah kita bahas. Maka kita terus berupaya, bukan hanya kerjasama dengan kementerian, terus kita juga menyempurnakan. Karena bukan hanya kerjasama, maka kita harus sempurnakan. Terus kita tingkatkan kualitas sumber daya manusianya. Guru-gurunya terus kita dorong, kepala sekolah terus kita dorong, kita kasih motivasi. Agar apa? Agar mereka sadar terhadap posisi dirinya sebagai profesi untuk mencerdaskan, untuk merubah keadaan, untuk melahirkan anak-anak yang bermanfaat untuk masyarakatnya, untuk dirinya, dan untuk lingkungan. Intervensi kedua itu pun kita lakukan terus, bukan hanya di sekolah-sekolah penggerak seperti ini, tapi seluruh sekolah di Kabupaten Purwakarta terus kita tingkatkan melalui berbagai macam kegiatan, in-house training, workshop. Ini menjadi kunci keberhasilan sebuah gerakan perubahan. Maka apa? Maka saya di hadapan PSK ini, tadi juga saya berbicara dengan Pak Kapus bahwa dari sistem pendidikan nasional ini yang paling penting apa kira-kira Pak Kadis? Guru. Sepakat. Saya salaman dengan Pak Hendra. Tidak ada kurikulum, tapi ada gurunya. Bisa berjalan nggak pendidikan? Bisa berjalan. Karena yang paling utama adalah guru. Tidak ada kelas, tidak ada sekolah. Ada guru, bisa berjalan pendidikan? Bisa berjalan. Apalagi kalau kurikulumnya bagus, sarana prasarannya bagus, guru-gurunya bagus, maka ini sudah menjadi kesempurnaan sistem pendidikan. Maka apa? Saya sampaikan tadi ke Pak Kapus bahwa kalau hari ini guru-guru kita kurang, itu sesungguhnya hal yang harus paling dulu diselesaikan oleh pemerintah. Maka kata kuncinya itu adalah gurunya ada. Cukup gurunya ada? Tidak cukup. Gurunya juga harus terbina, kompetensinya cukup, kemampuannya cukup. Setelah terbina apa? Guru-gurunya harus sejahtera. Jadi ada terbina dan sejahtera adalah kata kunci jika pendidikan Indonesia ingin maju. Maka apa? Intervensi kedua, saya juga tahu di sekolah penggerak itu ada 5 hal yang harus dilakukan intervensinya kan, termasuk peningkatan SDM, peningkatan kapasitas guru-guru dan kepala sekolah. Yang selanjutnya apa? Kita harus melakukan intervensi apa? Perubahan paradigma pembelajaran. Maka apa? Maka kita di Purwakarta sudah membuat bagaimana paradigma pembelajaran di Kabupaten Purwakarta harus berubah. Jika apa? Jika sekolah-sekolahnya harus bergerak. Jika lulusan-lulusan kita harus berubah. Maka kita susun itu semuanya. Kita kembangkan sistem berpikir, sistem thinking yang harus dikembangkan di Purwakarta melalui model pembelajaran Pancasila. Karena apa? Sesungguhnya segala sesuatu itu harus dimulai dari apa yang harus kita ketahui. Dari niti harti, dari niti surti, faham, bisa menginternalisasikan pengetahuan menjadi pemahaman yang dalam dari itu. Baru ke niti bukti, ke niti saja, kemudian niti bakti, baru niti saja. Karena apa? Saya sampaikan bahwa puncak tertinggi dari pendidikan adalah kesejatian. Kesejatian apa? Ketika orang sekolah tinggi, ketika orang mencari ilmu, maka keilmuannya itu harus mencapai spiritualitasnya, bertemu dengan siapa Sang Maha Pencipta itu. Dan dari situ maka gerak dan langkah kita bagi manusia di muka bumi adalah gerak-gerak ilahiyah. Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang selanjutnya
bahwa segala macam yang kita lakukan untuk menuju perubahan itu harus didasarkan pada perencanaan berbasis data dan kebutuhan sekolah. Maka semangat kurikulum merdeka yang sesungguhnya sudah ada di Purwakarta dari dulu. Saya sampaikan ke Pak Kapus, Pak Menteri waktu ketemu di Jakarta, bahwa Purwakarta sangat bergembira karena semangat kurikulum merdeka itu di Purwakarta sudah kita lakukan. Tadi Pak Kapus juga berkunjung ke sekolah ekologi, ini sekolahnya namanya akan diakomodir ini di undang-undang yang baru. Jadi nanti daerah-daerah itu boleh membuat nama sekolah sendiri. Saya tambah berbahagia karena apa yang dilakukan oleh kementerian hari ini ternyata banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Purwakarta. Saya memberikan nama sekolah ekologi itu takutnya bukan main, takut ditegur oleh kementerian, tidak ada di dakodiknya. Tapi saya tulis saja. Ternyata alhamdulillah ketika saya tulis di situ, Pak Kapus datang ke situ melihat di apa yang saya tulis dan merespons bahwa ini nanti nama sekolah kayak gini akan diakomodir secara hukum Sisdiknas yang baru. Paradigma pembelajaran ini terus akan kita kembangkan. Maka semangat kurikulum merdeka, semangat upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila di Purwakarta, insya Allah Pak Kapus sudah menyaksikan langsung praktek baiknya di lapangan. Ini adalah jendela sekolah di Purwakarta, prototipe yang ingin dikembangkan di sekolah Purwakarta. Dan bukan hanya dilakukan di sekolah itu saja Pak Kapus, semua sekolah di Purwakarta sudah melaksanakan gerakan ini. Maka apa? Selanjutnya ke depan sekolah-sekolah kita perencanaannya harus didasarkan pada data. Data apa? Data kekuatan, kemampuan sekolah-sekolah kita. Raport pendidikan semuanya sudah punya. Bisa menganalisis apa kelebihan, apa kekurangan sekolah Bapak Ibu di tingkat satuan pendidikan. Maka arkasnya rencanakan sesuai dengan apa yang harus Bapak Ibu intervensi sesuai dengan kekurangan sekolah-sekolah Bapak Ibu semua. Maka inilah kemerdekaan yang menurut saya kemerdekaan yang harus diletakkan pada tingkat satuan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita akrab dengan digitalisasi pendidikan. Maka apa? Maka kita berbahagia karena kementerian sudah memberikan jalan tol untuk melakukan perubahan, untuk melakukan gerakan-gerakan perubahan di bidang pendidikan. Maka jalan tol itu terus akan kita manfaatkan. Akun belajar ID harus terus digunakan oleh guru-guru kita. Saya minta ini masih rendah. Aktivasinya udah tinggi, udah 99%, tapi pemanfaatannya masih rendah. Ya, Bapak Ibu di sekolah-sekolah penggerak, semua guru-gurunya harus menggunakan ini sebagai kebutuhan untuk peningkatan kompetensi dirinya. Maka akun belajar ID itu akan sangat gampang dicek, akan sangat gampang dikontrol. Sekolahnya Bu Eva, SMPN Sukatani 1, sekolah penggerak, apakah akun belajar ID-nya dimanfaatkan untuk pengembangan diri atau cuma diaktifasikan saja? Akan kelihatan. Maka apa? Mulailah dari sekolah-sekolah penggerak ini. Semua guru-gurunya harus menggunakan akun belajar ID untuk peningkatan kapasitas diri, pengembangan diri. Agar apa? Agar sekolah Bapak Ibu betul-betul bisa bergerak menjadi lokomotif perubahan di Kabupaten Purwakarta. Saya tentu berbahagia karena mewujudkan perubahan di Purwakarta banyak bertemu dengan orang-orang yang bisa mendukung program perubahan ini. Dewan pendidikannya mensupport terus gerakan kita. Pemerintah kabupaten memberikan koridor, memberikan ruang yang luas kepada saya terus untuk bisa berekspresi, untuk terus bisa berkarya. Saya juga dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang bisa menjadi guru dan mentor saya. Bertemu saya dengan Kak Rizal, bertemu saya dengan Pak Hendarman. Saya mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, terus mempunyai spirit semangat untuk terus berkarya untuk pendidikan di Indonesia. Saya nanti setelah ini akan minta salah satu guru dari SD Negeri Kidul, siapa namanya? Bu Erni. Bu Erni ya? Bu Erni ada nggak? Di takut nih Pak Kapus, takut aku-akuan Pak Kepala Dinas ngomong aja. Bener nggak ini guru-guru merasakan ini, merasakan apa yang saya omongin? Nah, testimoni dari Bu Daria
Erni ini salah satu guru yang aktif di program ini. Silakan Bu Erni, nanti Bu Erni bisa ke depan kasih testimoni 5, 10, 15 menit juga boleh. Ya Pak Kapus ya. Kalau saya kan sering WA sama Kapus. Kalau Pak Kapus kan belum pernah mendengar suara guru. Silakan Bu, sini Bu. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Terus semangat. Berkalian untuk pendidikan di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.